dirinya dulu ya, supaya kita bersuka cita dulu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Sarah, selamat hari Minggu Lasman. Selamat hari Minggu. Berikan senyum terbaiknya dulu supaya kita mau datang sama Tuhan, kita moodnya bagus gitu. Oke. Udah tersenyum semuanya hari ini? Udah ya. So, oh masih belum ya. Silahkan duduk kembali. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang yang berjalan pada terang kakinya tidak teratur. Oke, semuanya siap kita untuk belajar sesuatu hari ini? Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita mau terima kasih untuk setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami mau datang Tuhan, bawa rasa syukur kami Yesus, mengagungkan nama-Mu Bapa. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduan.
Shalom. Kita semua sehat, semua baik-baik, karena Tuhan yang memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, karena ini mulai request, sebelumnya saya bacakan ada satu ayat firman Tuhan yang mengawali nanti dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Tonga yang akan memperjelas. Tapi saya membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 18, tapi hanya 2 ayat saya baca. Di sini dikatakan begini: memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan, kalau kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 10 itu waktu Tuhan Yesus mau ke Betania. Di dalam Yohanes pasal 10, murid-muridnya berkata begini, Tuhan atau Guru, bukankah engkau pergi ke sana itu orang Yahudi mau melempari engkau? Kata Tuhan Yesus, dalam sehari itu ada 12 jam. Ada 12 jam. Selama kamu berjalan dalam terang Kristus atau terang Tuhan, kaki kamu tidak akan terantuk. Tapi ada saatnya pada malam akan tiba di mana setiap orang yang berjalan dalam kegelapan itu kakinya akan terantuk. Dan saya membandingkan dengan Efesus pasal 5 ini penekanan dari Rasul Paulus bahwa kita dulunya memang hidup dalam kegelapan, tapi karena terang Kristus, oleh anugerah Tuhan, terang itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita, agar supaya kaki kita berjalan jangan sampai terantuk atau jatuh di dalam kegelapan. Ini ada di dalam Efesus pasal 5 ini ada 3 langkah yang memberkati saya dan juga memberkati kita semua. Yang pertama yaitu kita harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Ayat 15 jelas dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arim. Yang pertama itu kita harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Sesuai kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas sekali, karena perkataan Tuhan Yesus juga berkatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu langkah yang pertama untuk kita jangan terantuk dalam perjalanan kita. Dan yang kedua, langkah yang kedua di sini sangat memberkati saya di dalam ayat 16. Di situ dikatakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua yang firman Tuhan katakan di sini yaitu hidup bijak menggunakan waktu yang terbatas. Karena firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Firman Tuhan berkata hidup kita ini seperti uap, sebentar ada, sebentar hilang. Oleh dan sebab itu penekanan firman Tuhan ini agar supaya selama masih ada terang itu, mari kita pergunakan waktu untuk melayani Tuhan. Kata Tuhan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan firman Tuhan katakan harus diselesaikan. Jadi selama masih siang, selama masih ada waktu, kita gunakan, kita kerjakan itu sampai selesai, sampai Tuhan datang. Kita tetap di dalam posisi kita. Kata
Rasul Paulus tetap memelihara iman. Dan langkah yang ketiga, agar supaya kaki kita terus berjalan dalam terang Kristus dan kaki kita jangan terantuk, dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 18 di situ dikatakan begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau kita lihat di sini bahwa hidup ini terbagi ada dua, hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Rasul Paulus berkata, jika kamu hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu buah-buah Roh Kudus itu ada, dan taat melakukan kehendak Bapa. Targetnya atau goalnya itu agar supaya kita hidup seperti Kristus hidup. Memang berat, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa jemaat. Semua mempersiapkan hati kita berdoa, kita serahkan semuanya pergumulan, persoalan dan masalah kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak jemaat dan hamba Tuhan dalam pendidikan mereka saat ini yang sedang berlangsung dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Mari Engkau memberikan hikmat bagi mereka, kepintaran, kebijaksanaan, pengetahuan, marifat daripada Allah, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam pendidikan mereka, bukan mengandalkan kepintaran, kemampuan mereka, tapi Tuhan yang mereka andalkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat dan hamba Tuhan, mulai dari pengusaha, properti, perumahan, kedokteran, bahkan juga klinik harum, bahkan juga koperasi, bengkel motor dan usaha warung dan lain sebagainya. Diberkati di dalam nama Yesus. Kami tahu kami mempunyai Allah sumber segala berkat, dan kami percaya juga setiap usaha dan pekerjaan anak-anak Tuhan akan diberkati di dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah sandaran kami, Tuhan adalah harapan kami, Tuhan adalah perlindungan kami, Tuhan adalah pembela kami, yang sanggup membela kami, yang sanggup memberkati kami juga. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sakit di rumah sakit, jemaat yang berduka, keluarga Bapak Manalu, khususnya istrinya Tuhan, Ibu Manalu yang ada di Bojong Soang, bahkan juga keluarganya yang ada di kampung Tuhan mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang sakit dijamah di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Allah, bilur-bilur Kristus menyembuhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Apabila disampaikan dinyatakan dengan suatu keyakinan kami kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, jemaat yang bekerja di luar negeri, diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Tuhan juga yang tolong, Tuhan sediakan pekerjaan bagi jemaat yang saat ini mencari pekerjaan, bahkan juga yang bekerja di luar negeri. Mama daripada Al, Tuhan, biar Tuhan juga yang memberkati dia. Kami tahu godaan, tantangan dalam pekerjaannya itu besar, tetapi bersama Tuhan, Yesus adalah Immanuel menyertai dia, agar Betty ini Tuhan menjadi kesaksian di dalam pekerjaannya, di laut, di udara, di darat, diberkati dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang menunggu kelahiran bayi dan yang
yang sudah mengizinkan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, supaya berjalan dengan lancar. Berdoa Tuhan, agar supaya tangan Tuhan Allah bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terlebih mereka yang menunggu kelahiran diberkati kandungannya, dan anak ini bisa lahir dengan sehat. Anak ini merupakan satu kebanggaan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demikian juga Tuhan yang sudah melahirkan juga Tuhan memberkati, sehingga anak ini juga menjadi anak kemuliaan Tuhan, anak kehormatan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat, untuk mencari teman hidup. Biar Tuhan tolong, Tuhan sediakan teman hidup yang seiman, teman hidup yang mengasihi Tuhan, teman hidup yang takut akan Tuhan, teman hidup yang mengasihi, teman hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pergumulan dari anak-anak muda Tuhan, kami percaya bahwa mereka mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana GPI menyembah kedua Tuhan yang diadakan bulan Maret Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar GPI menyembah ini, kami semua yang hadir boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan roh untuk kami menyembah Engkau, roh untuk kami meninggikan, roh untuk kami mengagungkan Tuhan di dalam GPI menyembah ini. Sehingga pekerjaan Tuhan nyatakan terus, Tuhan nyatakan terus, dan pekerjaan Tuhan itu tidak berhenti, tapi pekerjaan Tuhan
Tawarik pasal 29 ayat 17 di sini dikatakan begini. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati, dan karena kepada keikhlasan maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kami bersyukur pada Tuhan, karena berkat Tuhan selalu kami rasakan sampai detik ini. Kekuatan, kesehatan, bahkan janji-janji berkat buat kami Tuhan sudah jamin di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur kami persembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan juga yang menolong, mengelola setiap persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa setiap pekerjaan Tuhan selalu mendatangkan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang untuk para pelayan melayani menjadi generasi yang mengenal Kristus, untuk mencapai tujuan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta di sini tengah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Bapak. Kami berdoa Tuhan supaya setiap firman yang didengar boleh menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur Tuhan. I see the King of Glory.
Mari kita berdoa. Kami sudah memuliakan Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Segala puji syukur kami naikkan untuk memuliakan Bapa di surga. Karena Tuhan patut dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan, dan dibesarkan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan sedikit dari firman. Apa yang hamba sampaikan, Tuhan yang berfirman. Terima kasih, Pak. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat datang, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Kita sudah dilayani dari firman Tuhan yang sungguh sangat berkasa yang disampaikan Evangelis John kembali. Firman Tuhan sungguh luar biasa disampaikan Evangelis John kembali. Saya membaca sedikit lagi dari perkataan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 7 dan sampai 10. Demikian perkataan firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabbi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Inilah perkataan Tuhan kepada umat-umatnya. Dan inilah satu peristiwa di mana sebelum Yesus membangkitkan Lazarus di tempat mereka berada, belum sampai ke Betania. Di tempat mereka berada, di sanalah Yesus berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ini satu perkataan mengajak kepada murid-muridnya, walaupun mereka selalu bersama, namun dikatakan mari kita pergi lagi ke Yudea. Murid-murid itu menjawab dan berkata kepadanya, Rabbi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawaban murid-murid ini adalah jawaban yang tepat secara kehidupan manusia, supaya gurunya atau Yesus jangan sampai mendapat lemparan batu untuk kedua kalinya. Karena pengalaman pertama sudah Yesus dilempari dengan batu, cuma dia menghilang, jadi tidak sampai kena. Jadi oleh karena itu murid itu berkata, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau? Secara manusia pasti ada hal demikian, karena mereka cinta Tuhan, supaya Tuhan jangan sampai kena lemparan batu untuk kedua kalinya. Cukup satu kali, kira-kira begitulah
dalam hati daripada murid-murid itu. Karena di waktu pertama kali Yesus mau dilempari, di dalam dia mengatakan firman Tuhan kepada umat-umat Yahudi. Yesus berkata kepada umat-umat Yahudi, barang siapa menuruti firman-Ku, mereka tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itulah firman yang disampaikan Tuhan pada waktu pertama itu dia mau dilempari dengan batu. Barang siapa menuruti firman-Ku, mereka tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mendengar itu, orang-orang Yahudi berkata, engkau kerasukan setan. Abraham telah mati. Nabi-nabi pun sudah mati. Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Kata umat-umat Yahudi. Yesus menjawab mereka, Abraham adalah bersukacita. Abraham bergembira. Orang Yahudi juga menjawab lagi, berkata kepada Tuhan Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun. Dari mana engkau melihat Abraham? Umurmu belum sampai 50 tahun. Lalu Yesus berkata kepada umat-umat Yahudi, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Mendengar perkataan yang satu ayat ini ajalah umat Yahudi mengambil batu mau melempari Yesus. Karena memang secara manusia daging yang tidak di dalam iman, memang Abraham duluan jadi. Yesus baru di perjanjian baru ada, secara manusia tidak rohani, tetapi secara di dalam kerohanian umat kita, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itulah perkataannya, maka orang-orang Yahudi mengambil batu mau melempari dia. Dan inilah yang dijaga oleh murid-murid itu. Maka dia berkata tadi, Rabbi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Apa masih mau kau kembali ke Yudea? Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, supaya kita lebih jelas sesuai dengan firman Tuhan, mari dibaca dulu Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Saya baca firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku,
tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jikalau aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi itulah yang mau dijaga oleh murid-murid itu. Apakah masih mau kau? Jangan sampai 2 kali Yesus kena lemparan dengan batu. 1 kali aja yang pertama tadi. Itulah pendapat daripada murid-murid. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, sesudah diterangkan begitu kepada umat Yahudi, mau dilempari, Yesus menghilang. Jadi tidak kena sama batu ini. Jadi kalau kena secara manusia pasti ada bahaya, pasti ada celaka. Itulah yang dijaganya. Maka Dia berkata seperti itu. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Artinya hari kemarin itu dan hari sekarang tidak bisa sama, karena seperti jam itu pasti berputar. Pasti berputar. Itu maksud Tuhan. Bukankah ada 12 jam 1 hari? Artinya pada waktu pertama Dia dilempari mungkin jam sekian. Nah, jadi untuk kedua kali kita ke sana sudah jam sekian. Jadi jauh itu pelemparan. Itu maksudnya. Dan sekarang juga pun banyak manusia yang berkata 1 hari 24 jam. Masih banyak. Baik orang-orang yang pintar. 1 hari 24 jam, kata sebagian orang. Tetapi kata firman Tuhan, 1 hari adalah 12 jam. Jadi saya pegang firman Tuhan, bukan kata orang pintar. Dan kita lihat pun jam hanya dari 1 sampai 12, enggak ada 24. Kalau 1 malam baru 12 jam. 1 hari itu maksudnya siang 12 jam. Itulah kata firman Tuhan. Jadi siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Memang benar, kalau orang berjalan siang hari pasti tidak terantuk. Tidak terantuk. Tapi kalau dia terantuk walaupun siang hari, kalau dia terantuk, pasti dia sambil berjalan menghayal. Menghayal, atau kepada laki-laki contohnya pacarnya masuk di dalam hayalannya, maka dia berjalan terantuk kaki atau tergelincir kakinya, atau tidak melihat lubang ada di jalan-jalan, di trotoar. Dia berjalan dari trotoar contohnya, ada lubang, karena dia sambil menghayal, sambil melamun, kakinya bisa terperosok. Pernah kan kita mendengar orang terperosok kakinya ke dalam lubang, walaupun lubang kecil atau lubang dalam, padahal berjalan dia siang. Itu tidak fokus. Jadi siapa yang fokus, baik orang percaya, siapapun, karena itu perkataan Tuhan. Kata perkataan Tuhan, siapa yang berjalan? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Jadi fokuslah.
fokuslah berjalan, fokus melakukan segala sesuatu. Dan Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, dan kita pun berjalan harus bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan hanya pikiranmu berjalan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab begitu juga pun pujian berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan kasih setianya, apa kan? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan kasih tangannya memimpin. Jadi kalau Tuhan memimpin perjalananmu, perjalanan kita, perjalanan saya pasti tidak terang. Pasti. Itu sudah pasti. Kalau Tuhan memimpin perjalananmu, kalau Tuhan bersamamu berjalan, pasti tidak terang. Jadi berjalanlah kita bersama dengan Tuhan. Berjalanlah kita dengan Dia. Karena tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Apa lagi yang kurang? Kalau sudah diatur langkahmu, langkah saya, langkah kita, melangkah diatur oleh Tuhan, pasti tidak terantuk. Jadi kalau terantuk, pasti seperti tadi. Dia menghayal, dia melamun, dia merenung, maka dia terantuk. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Terang dunia adalah Yesus. Jadi kalau Dia mengatur langkah kita, bersama dengan Dia, kita melangkah, pasti tidak terantuk. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Pada malam hari, karena malam hari adalah gelap. Siapa berjalan dalam gelap, siapa berjalan dalam kegelapan, terantuk, bisa terjerumus, karena tidak ada terang, baik di dalam dirinya, baik di dalam penglihatannya. Gelap, semua gelap, pasti terang. Jadi akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita adalah pengikut Tuhan. Barang siapa mengikut aku, artinya kita sudah termasuk di situ. Barang siapa. Itu sudah lama dari dulu, tetapi kita di zaman sekarang ini ada di dalam ayat ini. Barang siapa mengikut aku, karena kita mengikut Tuhan. Jadi tentu kita tetap berjalan di dalam terang, bukan di dalam yang gelap, bukan di dalam yang kegelapan. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ini menceritakan tentang Allah Bapa, menceritakan tentang Allah Bapa. Karena Dia berkata, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Diceritakanlah kepada umat-umat orang Farisi itu Allah. Karena Yesus datang adalah dari Allah, bukan dari kehendak manusia, bukan dari kehendak suami istri, tapi itu kehendak dari Allah Bapa. Dari sanalah Dia datang, dan ke sanalah Dia nanti akan kembali kepada Allah Bapa, yaitu sesudah Dia mati di kayu salib, bangkit, hidup, lalu naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Allah Bapa. Jadi dari sana Dia datang dan kembali ke sana.
Jadi kita pun Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, hendaklah demikian. Hendaklah demikian. Kita sudah ditebus di dalam dirinya di kayu salib oleh curahan darahnya yang kudus. Nanti kita kembali juga ke sana bersama dengan Dia. Itulah perkataan Tuhan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam hukum Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Memang benar. Kalau sudah dua orang bersaksi adalah sah. Kalau satu orang tidak sah, dua orang, tiga orang baru sah. Baik pun di dalam hukum kita, kesaksian dua orang adalah sah. Baik di dalam hukum kita. Di gereja kita ini ada ahli hukum. Ada Bapak Perdu. Tanya Bapak Perdu, kesaksian dua orang adalah sah menurut hukum? Bagaimana Pak Perdu? Ya bicara Pak Perdu, jangan hanya begini supaya didengar teman-teman. Sah Pak? Bisa diterima, bukan sah Pak. Dua kesaksian bisa diterima. Iya, dua diterima. Dua kesaksian diterima, artinya sah. Firman Tuhan berkata sah. Itu ahli hukum. Dan di dalam hukum Taurat pun itu dikatakan tadi, di dalam hukum Tauratmu pun, dan dalam hukum Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi sudah kelop kesaksian dua orang adalah sah, adalah benar. Itulah perkataan Tuhan kepada orang-orang Farisi. Sekarang Tuhan memberi kita juga, karena Dia adalah terang. Jadi kita orang yang percaya dinamai juga anak-anak terang. Dinamai juga anak-anak terang. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 dan 8. Demikian perkataan firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kamu semua adalah anak-anak terang. Karena Bapa kita adalah terang dunia. Jadi anak-anaknya pun pasti anak-anak terang. Pasti menjadi dinamai anak-anak terang. Jadi kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang, karena siang adalah terang. Jadi kita anak-anak terang membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang baik yang berkenan kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak terang. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang-orang kegelapan, tapi kita dahulu adalah orang-orang kegelapan sebelum masuk di kolong Yesus Kristus Tuhan. Kegelapan. Tadi sudah disinggung oleh Evangelis John, kegelapan. Tapi sekarang dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita sudah terang, sudah anak terang, anak-anak Tuhan Yesus. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Tadi sudah
dibacakan, sudah diterangkan. Kita baca firman Tuhan di Efesus pasal yang ke-5. Saya bacakan firman Tuhan di Efesus pasal yang ke-5. Demikian perkataan firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dahulu, sebelum kita ditangkap oleh Kristus Yesus Tuhan, kita adalah orang-orang kegelapan. Orang-orang kegelapan maksudnya adalah orang-orang yang melakukan semaunya gue. Tahu kan semaunya gue? Sesuka hatinya dia yang dilakukan. Percabulan dilakukan, kenajisan dilakukan, kedengkian dilakukan, iri hati dilakukan, pembunuhan dilakukan, dan lain sebagainya. Itulah orang-orang kegelapan. Dahulu kamu di sini, kata firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena kita tadi di dalam perikopnya adalah anak-anak terang. Di dalam Tuhan kita sudah di dalam terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup. Kehidupan kita harus hidup sebagai anak terang. Artinya membuahkan yang baik, membuahkan yang menyenangkan hati Tuhan, membuahkan adil, dan membuahkan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Itulah perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan. Sebab itu baiklah kita jangan seperti orang-orang lain. Sebab itu baiklah kita jangan sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena orang-orang yang percaya dan yang berjaga-jaga. Karena Tuhan mau datang, kita tidak tahu kapan dia datang, hari apa dia datang, tahun berapa dia datang. Tidak tahu kita. Kalau firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Karena Tuhan datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Itulah perkataan firman Tuhan. Karena waktu sudah cukup, jadi sekian perkataan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan memberi kekuatan, kemenangan, supaya kita tetap di dalam nama Tuhan sampai Tuhan Maranatha datang. Sebelum kita duduk dalam doa, kita akan puji satu pujian buat Tuhan. Ini yang selalu dibawakan oleh Bapak Pendeta sebelum apa dia pengawas. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kubiarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri, dan seterusnya. Kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kami naikkan padamu Tuhan. Karena Tuhan adalah baik, sungguh baik dan amat baik, yang selalu menggembalakan kami siang dan malam, menuntun kami di setiap jalan hidup kami. Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan penolong di dalam hidup kami. Di setiap langkah kami Tuhan yang mengatur, bukan kami sendiri, Tuhan yang mengatur. Bersama Tuhan kami lewati hari demi hari, tahun demi tahun kami lewati bersama Tuhan. Semuanya pemberian-Mu, bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kami, hanya kasih anugerah-Mu begitu luar biasa. Baru bungkus semuanya kami umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, supaya kami tetap di dalam pusat kuasa darah-Mu, supaya kami berkemenangan melawan segala tipu muslihat si jahat. Tuhan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah. Apabila ada yang dalam keadaan yang bersedih dari umat, Tuhan lawat, hibur, supaya hati kami tetap terhibur dan kuat dan tangguh. Terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami Tuhan mengerti, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati semuanya Tuhan, daripada umat-Mu, daripada hamba-Mu. Apa yang dilakukan Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan turut bekerja. Di bidang properti Tuhan jamah, Tuhan berkati. Di bidang klinik Tuhan berkati, supaya semakin maju. Di bidang toko Tuhan berkati. Di bidang warung, di bidang biro jasa berkati. Apapun yang dikerjakan, Tuhan turut bekerja, menjaga, supaya semakin maju dan berhasil. Mudah-mudi ini semakin pakai Tuhan dalam melayani di dalam nama-Mu. Ibu gembala kami Tuhan, lawan Tuhan, jaga Tuhan, supaya sembuh total. Beri hikmat dari surga, memimpin seluruh GPI di Indonesia ini. Dan rencana penyembahan di bulan 10 Tuhan, tanggal 29, Tuhan hadir, Tuhan belaksana, supaya penyembahan itu menyembah di dalam Yesus berjalan dengan baik. Dan di ulang tahun GPI, Tuhan campur tangan. Negara kami ini juga pun kami bawa di dalam nama Tuhan. Dari pemimpin teratas, menengah dan rendah, bahkan rakyat Indonesia, beri damai sejahtera, supaya memuliakan-Mu di dalam damai sejahtera. Dan kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tuhan pakai semua Tuhan, supaya anak sekolah minggu nanti penerus, generasi penerus di GPI ini. Haleluya Tuhan. Sebentar lagi kami pulang dari rumah. Tuhan menyertai. Tuhan tetap di depan, memimpin perjalanan kami, bertemu dengan keluarga di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami, menjadi menyenangkan di hati-Mu, menjadi dupa yang harum
masuk di dalam nama Yesus Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga, menjadi sukacita di dalam hidup kami, memuji memuliakan sampai Tuhan Maranatha datang. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita menandakan tangan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan amin. Bapa, terima kasih. Dari Tuhan dan membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih, haleluya. Akhir ibadah kita. Siapa yang merasa belajar hal yang baru hari ini boleh angkat tangannya. Semoga kita jadi anak-anak yang terus berjalan di dalam terang. Amin. Kalau gitu kita mau salam-salaman. Saya undang untuk hamba Tuhan bersalaman di depan. Kita katakan, Yesus kau satu-satunya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di setiap langkahku, kau sertaku.
Shalom bagi seluruh sedang jemaat GPI yang ada di Jawa Barat. Kita akan mengadakan penyembahan. Betapa perlunya penyembahan untuk kita naikkan kepada Bapa di surga. Karena penyembahan itu salah satu cara menyenangkan hati Tuhan. Dengan ungkapan hati kita yang paling dalam lewat penyembahan, tentu nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya kita laksanakan acara ini dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segala kekuatan kita lakukan dengan tujuan hanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Saya mengajak semua sidang jemaat yang ada di Jawa Barat GPII untuk boleh kita bersama-sama di tanggal 29 Oktober pukul 10 2023. Kiranya kesepakatan kita menjadi guna hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap yang akan kita laksanakan. Haleluya. Amin.